Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan saya sampaikan secara berseri, dan dari seri pertama sampai kepada seri berikutnya, dan saya akan berbicara sampai dengan 13 tema yang berhubungan dengan bijaksana ataupun kebijaksanaan. Nah, yang pertama nanti akan saya sampaikan untuk sesi ini yaitu bijaksana supaya bijaksana. Yang berikutnya nanti bijaksana supaya mempermudah hidup. Yang berikutnya bijaksana meresponi masalah, bijaksana mengatasi tekanan, bijaksana membuat keputusan, bijaksana menaklukkan keadaan, bijaksana mengatasi kesulitan, bijaksana menyelesaikan konflik, bijaksana mengatasi egoisme, bijaksana mengatasi amarah, bijaksana mengatasi kesombongan, bijaksana supaya bahagia, dan yang terakhir nanti bijaksana supaya tenang. Yang pertama, saya akan bawakan tema bijaksana supaya bijaksana. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan jika Engkau memperkenankan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan oleh karena kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu dan kami akan renungkan, kami bijaksana untuk mengerti kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu berkarya di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dari sekarang sampai kepada firman Tuhan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang akan saya bawakan adalah bijaksana supaya bijaksana. Saya kutip dari kitab Ayub pasal 28 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23, tapi saya bacakan ayat 12 sampai 14 dan kemudian ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Ayat 23 mencatat, Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang mau bijaksana supaya bijaksana dengan menempuh pendidikan yang sampai setinggi-tingginya tidak akan pernah menjamin dia menjadi bijaksana. Karena langit tidak akan pernah mengatakan ada di dalamku, laut pun berkata tidak ada di dalamku. Dan di dunia ini tidak akan pernah kita temukan bijaksana supaya kita bijaksana. Dengan menempuh pendidikan, berbagai konsentrasi pendidikan, kita tidak akan pernah menjadi bijaksana. Mengumpulkan materi sebanyak mungkin tidak akan pernah menjamin seseorang menjadi bijaksana. Sementara tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan, kita dituntut harus bijaksana. Menghadapi rumah tangga, kita harus bijaksana. Menghadapi pekerjaan, kita harus bijaksana. Melakukan berbagai aktivitas, bahkan sebagai pelayan pun dituntut harus bijaksana. Dengan demikian saudara-saudara yang kasih Tuhan, sementara dikatakan bijaksana itu tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Dengan cara apapun, seseorang tidak akan pernah menjadi bijaksana dengan mengamati segala dan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, sementara kita harus bijaksana, tidak bisa tidak. Suami menghadapi istri harus bijaksana. Istri menghadapi suami harus bijaksana. Anak menghadapi orang tua harus bijaksana. Orang tua menghadapi anak harus bijaksana. Seorang pengusaha kalau tidak bijaksana menghadapi karyawannya, bangkrut, gulung tikar. Nah, seorang pendeta pun kalau tidak bijaksana dalam pelayanannya, tidak akan pernah bertahan dan tidak akan pernah maju. Oleh karena itu sangat penting bijaksana itu. Nah, sekarang saya bikin tema bagaimana caranya supaya kita bijaksana. Itu makanya saya buat tema bijaksana supaya bijaksana. Jadi kita harus bijaksana supaya bijaksana. Masalahnya
bagaimana caranya kita untuk bijaksana dan kemudian menjadi orang yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat 23, ayat 28 tadi dikatakan Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Jadi hanya Allah yang mengetahui di mana hikmat itu, di mana kebijaksanaan itu. Hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang menjauhkan pikirannya dari Tuhan, apakah dia mungkin bijaksana? Kalau orang hanya percaya kepada usahanya, apakah dia akan menjadi bijaksana? Sebaliknya, saya berani berkata, kalau orang menjauhkan diri dari Tuhan, dan kalau orang menganggap bahwa hidup ini adalah usahanya, dia akan menjadi sangat bodoh dalam menghadapi segala persoalan, dalam menghadapi segala masalah, dalam menghadapi semua seluk-beluk kehidupan ini. Dia akan menjadi bodoh kalau dia menjauh dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu tempat kediaman hikmat itu. Karena hanya Tuhan yang mengetahui di mana dan bagaimana supaya bijaksana. Hanya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, tidak ada cara lain bahwa hanya orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hanya orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan menjadi bijaksana. Nah, di sini saya mencatat dua cara supaya kita bijaksana. Yang pertama, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Mazmur 107 ayat 43 mencatat begini. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau seseorang tidak pernah memperhatikan kemurahan Tuhan atau tidak pernah merasakan kemurahan Tuhan, tidak mungkin bijaksana. Tidak mungkin. Karena dicatat oleh pemazmur, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu memperhatikan kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara-saudara setuju kalau saya katakan banyak orang di dunia ini yang berpikir dan merasa bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah hasil usahanya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang dia punya adalah anugerah. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Nah, sebenarnya persoalannya adalah dalam ketidaksadaran. Tidak menyadari. Tentunya kalau langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya, kata pemazmur dalam Mazmur 19 ayat 2. Kalau dia katakan begitu, berarti semua orang yang melihat matahari terbit dan semua cakrawala yang kita saksikan, itu pun sudah menunjukkan kemurahan Tuhan. Kita bisa bernapas sampai sekarang ini, itu pun sudah menjadi kemurahan Tuhan. Nah, kita bisa bekerja, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi saya yakin banyak orang yang menganggap itu hanya persoalan alami begitu saja. Jadi saya katakan ini persoalan ketidaksadaran. Bukan berarti ada orang yang tidak mengalami kemurahan Tuhan. Bagaimana kita nggak mengatakan bahwa ini kemurahan Tuhan? Setiap hari terbit matahari, tanpa kita undang, tanpa kita usahakan, tetapi kita nikmati itu. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Tetapi kalau ditanya, kira-kira banyak enggak orang yang tidak merasakan dan tidak melihat kemurahan Tuhan? Saya bilang sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Dia anggap bahwa hidup ini adalah proyek pribadinya.
Dia anggap hidup ini adalah usahanya. Dia tidak merasakan dan dia tidak melihat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kira-kira mana lebih banyak yang bijaksana atau lebih banyak yang bodoh di dunia ini? Saya berani berkata, lebih banyak yang bodoh. Jauh lebih banyak yang bodoh daripada yang bijaksana. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa hidup ini adalah hasil usaha. Dia pikir kalau dia tidak bekerja tidak makan. Makanya orang bekerja hanya untuk mencari makan. Bodoh. Mestinya orang bekerja untuk berkarya. Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah yang pertama yang saya katakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Orang yang bijaksana atau orang menjadi bijaksana jika dia selalu memperhatikan kemurahan Tuhan. Selalu memperhatikan kemurahan Tuhan. Dalam bangunnya setiap pagi, dia melihat kemurahan Tuhan. Dia berteman dengan siapapun, dia aminkan itu kemurahan Tuhan. Dan bahkan kalaupun ada yang menyakitkan kepada dia, apa salah kita akui itu sebagai kemurahan Tuhan? Apa kita pikir kemurahan Tuhan itu hanya yang menyenangkan saja? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita menjadi orang cengeng. Tuhan mau kita menjadi orang dewasa. Dengan demikian, bukan hanya yang enak-enak saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tetapi yang menyakitkan kadang-kadang, bahkan yang menyedihkan kadang-kadang, Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi ingat satu hal, semua hidup yang kita jalani adalah kemurahan Tuhan. Dan kalau sampai di situ kesimpulannya, bahwa semua hidup yang kita jalani adalah kemurahan Tuhan, itulah bijaksana. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mencatat yang kedua, cara supaya kita bijaksana adalah lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar. Yakobus berkata begini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang bijaksana. Baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan baiklah ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi bijaksana itu harus didahului kelemah lembutan. Artinya bijaksana, kita harus menyadari bahwa bijaksana itu lahir dari kelemah lembutan. Apa kebalikan dari lemah lembut? Kebalikan dari lemah lembut adalah merasa kuat dan keras. Merasa kuat dan keras. Jadi setiap orang yang merasa kuat pasti bodoh, tidak mungkin bijaksana. Setiap orang yang tidak siap lembut, tahu lembut, benda yang lembut jika dibanting kepada benda yang keras, benda yang lembut itu tidak akan rusak. Tetapi kalau ada benda yang keras, jangankan dibanting, hanya jatuh dia ke benda yang keras, dia pasti rusak. Karena dia keras. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap orang yang bersifat keras dan setiap orang yang tidak bersedia menjadi orang yang lemah tidak mungkin bijaksana. Dia akan selalu menjalani kebodohan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu sampai selama-lamanya. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau bijaksana, jadilah orang yang lemah lembut dan sabar dalam segala persoalan. Jangan coba-coba mengatasi persoalan dengan pikiranmu. Jangan coba-coba mengatasi persoalan dengan kekayaanmu. Jangan coba-coba mengatasi persoalan dengan pendidikanmu. Bahkan dengan segala sesuatu yang kau anggap milikmu. Itu tidak akan pernah bisa membuat Anda menjadi orang yang bijaksana. Tetapi Anda akan menjadi bijaksana jika bersedia untuk lemah lembut dan sabar. Kedua hal ini, saudara-saudara kasih Tuhan, jika Anda ingin menjadi orang yang bijaksana, yang pertama, perhatikanlah seluruh kemurahan Tuhan.
sadarilah bahwa hidup yang kau jalani adalah hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kalau mau menjadi orang yang bijaksana menghadapi semua persoalan, mengatasi semua persoalan, jadilah orang yang lemah lembut dan sabar. Karena bijaksana itu lahir dari kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup ini mudah kita lalui. Kalaupun orang bilang ini sulit, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Dan itulah yang kita akan lalui ketika kita memperhatikan semua kemurahannya dan bersedia untuk menjadi orang yang lemah lembut dan sabar. Tuhan Yesus memberkati.